pencinta hadis Nabi punya kitab Fadilah Amal di rumah. Yang penting untuk 4 hal. Pertama, Fadilah Amal. Apa arti Fadilah? Keutamaan. Nah, ini yang dipakai oleh sahabat-sahabat kita, Jemaah Tabligh, kitab Fadailul A'mal yang disusun oleh Maulana Syekh Zakaria Al-Kaddahlawi, guru dari Sayyid Muhammad, guru pengarang kitab ini. Jadi antum yang mahabbah kepada Sayyid Muhammad harus hormat kepada yang nulis kitab Fadilah Amal, Maulana Zakaria Al-Kaddahlawi. Bahkan saya menyarankan setiap pencinta hadis Nabi punya kitab Fadilah Amal di rumahnya. Ya, silakan dicari yang online itu banyak. Rumah ataupun dulu di masjidnya Akbar kita Jamaah Tabligh. Murah, nggak ada hak ciptanya. Siapa aja boleh menerjemah oleh beliau. Itu boleh itu dibaca. Ya, di situ ada fadilah sholat, fadilah zikir, ada fadilah Quran, sedekah. Yang penting fadilah jihad. Lalu ada kisah-kisah para sahabat. Nah, ini sangat saya rekomendasikan. Guru dari siapa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, karena Maulana Zakaria Al-Kaddahlawi bolak-balik ke Madinah, Mekah. Kalau ada ulama sana datang, itu Sayyid Muhammad mengunjunginya. Lagi satu hadis, satu kisah seorang sahabat Abdullah bin Umair radhiyallahu anhu menjawab sebuah pertanyaan. Dikisahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an tentang salat dalam keadaan aman dan salat dalam keadaan ketakutan. Tapi mengapa tidak dijelaskan mengenai salat dalam keadaan safar atau perjalanan? Lalu Ibnu Umar menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dan saya tidak mengetahui tentang hal itu. Kemudian kami hanya mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari kisah di atas maksudnya tidak setiap syariat harus dijelaskan di dalam Al-Quran. Segala perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik untuk amalan-amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada saya lengkap dengan segala hukum-hukum di dalamnya. Berhati-hatilah karena akan tiba suatu masa di mana orang-orang yang terpesona oleh harta dan mereka duduk di atas bangku-bangku mereka sambil berkata, cukuplah bagi saya, cukuplah bagi kalian berpegang teguh kepada Al-Quran saja, laksanakanlah segala perintah yang ada di dalamnya. Hal ini adalah pandangan yang keliru karena kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sebuah kisah sahabat. Semoga apa kita dengarkan ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya sedang mengerjakan sholat, dengan tidak sengaja kadang-kadang badan saya miring ke kiri atau ke kanan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat hal itu, dia menghakimi saya dengan kasar. Sehingga saja saya hampir meninggalkan sholat dengan perasaan takut. Dia memberitahu kepadaku bahwa dia telah mendengar Nabi SAW bersabda, apabila seseorang berdiri dalam sholatnya, hendaklah menjaga badannya supaya jangan bergerak ke kiri dan jangan berbuat seperti orang Yahudi. Karena berdiam dan tidak bergerak kecuali gerakan sholat termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Hakim dan Tirmizi. Badan dijaga supaya jangan bergerak-gerak. Hingga sholat diperintahkan beberapa hadis. Pada mulanya Rasulullah SAW sudah memandang ke langit dan dengan berharap Jibril akan membawakan wahyu kepadanya. Sehingga terkadang tanpa disadari hal ini dilakukan ketika beliau sedang sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam
Waalaikumsalam warahmatullahi